Berikut saya akan menjelaskan deskripsi perancangan perangkat lunak atau disebut dengan DPPL. Berikut ini adalah daftar isi yang berisi pendahuluan dan perancangan sistem. Yang pertama, pendahuluan. Dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL merupakan dokumen yang berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengembang perangkat lunak untuk merancang produk perangkat lunak sistem informasi apotek terintegrasi Atma Medica atau SIATAM. Dokumen ini berisi rincian bagaimana perangkat lunak akan dikembangkan, yang meliputi arsitektur perangkat lunak, dekomposisi data, deskripsi antarmuka, dan informasi pendukung lainnya. 1.1 Tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi untuk membantu pengembangan perangkat lunak SIATAM secara teknis. Dokumen ini akan digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan sistem informasi apotek terintegrasi Atma Medica dalam tahap perancangan perangkat lunak sampai pada tahap evaluasi. 1.2 Ruang lingkup. Produk perangkat lunak SIATAM yang akan dikembangkan menggunakan DBMS SQL Server. Produk perangkat lunak SIATAM yang akan digunakan adalah pengelolaan data karyawan, kepala gudang, kasir, apoteker, dan lain-lain. Pengelolaan data supplier obat, pengelolaan data customer, pengelolaan data obat, pengelolaan data dokter, pengelolaan data outlet, pengelolaan data transaksi pengadaan obat, transaksi penjualan obat, serta menyediakan informasi bagi customer dan menyediakan informasi secara detail bagi pemilik apotek itu sendiri. SIATAM berbasis website dan aplikasi mobile. Berikut adalah definisi akronim dan singkatan. Bisa dilihat lebih lanjut. Dan akronim dan singkatan. Berikut adalah referensi. Referensinya ada 7. Perancangan sistem 2.1 perancangan arsitektur 2.1.1 overview sistem. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai arsitektur yang dikembangkan untuk membantu dalam proses pengelolaan sistem informasi dengan menggunakan desktop. Pada proses mencatat pengadaan obat, setelah kepala gudang mengajukan usulan pengadaan obat kepada apoteker. Lalu apoteker menyetujui usulan pengadaan dan obat sudah dikirim ke gudang. Komputer kepala gudang akan mengakses server untuk melakukan update pada stok obat dan melakukan update pada database obat jika terdapat data obat yang baru. Sedangkan untuk aktivitas mencatat pembelian obat, pihak kasir akan melakukan proses transaksi dengan customer. Sehingga setelah proses transaksi selesai, komputer kasir akan mengakses server untuk melakukan update pada database penjualan dengan mencatat obat-obat yang dibeli oleh pembeli. Komputer apoteker akan otomatis mengakses server untuk melakukan update pada stok obat yang berkurang setelah pembelian berhasil. Setelah semua proses update database mengenai pengadaan obat dan pembelian obat telah selesai, maka tiap aktor dapat mengetahui hasil dari database terbaru dalam bentuk data obat yang sudah terbaharui untuk mencatat pengadaan obat ataupun laporan penjualan untuk mencatat pembelian sistem pembelian obat. 2.1.2 Arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak terdiri dari 3 layer, yaitu interface layer, business logic layer, dan data access layer. Pada interface layer terdapat form yang menghubungkan antara user dengan sistem. Sedangkan pada business logic layer terdapat beberapa package seperti package obat yang di dalamnya kelas obat dan kelas rincian obat. Lalu pada package pengadaan obat terdapat kelas kepala gudang, kelas pengadaan obat, dan kelas perincian pengadaan obat. Lalu pada package catat pembelian terdapat beberapa kelas seperti kelas customer, kelas apoteker, kelas kasir, kelas pembelian, dan kelas rincian pembelian. Data access layer ini berfungsi menyediakan akses untuk data yang tersimpan dalam penyimpanan persisten. Pada data access layer terdiri dari pembelian DAL, perincian pembelian DAL, kepala gudang DAL, pengadaan obat DAL, rincian pengadaan obat DAL, rincian obat DAL, customer DAL, kasir DAL, dan apoteker DAL. Setiap data access layer menyediakan akses ke data yang disimpan pada package-nya masing-masing. Berikut adalah
gambar perancangan rinci. Bisa juga. Kelas kepala gudang menerima pemesanan obatnya datang. Jika obat belum ada di database, maka kepala gudang dapat menambahkan data obat baru. Kepala gudang harus senantiasa mengupdate stok obat terbaru. Deskripsi atribut kelas kepala gudang. Nama atribut nama dengan tipe data string yang deskripsinya yaitu nama adalah nama kepala gudang yang akan diinputkan saat melakukan registrasi. Nama atribut username dengan tipe data string. Deskripsinya yaitu username adalah username yang merupakan ID pegawai milik kepala gudang yang akan digunakan ketika akan masuk ke sistem. Yang password dengan tipe data string, password milik kepala gudang yang akan digunakan ketika masuk ke sistem. Tanggal mulai kerja dengan tipe data date, deskripsinya yaitu tanggal kepala gudang memulai bekerja di apotek Atma Medica yang diinputkan saat melakukan registrasi. Deskripsi get nama pada kepala gudang dengan tipe data string, inputnya tidak ada, outputnya yaitu nama. Deskripsinya adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan nama kepala gudang dengan mengembalikan nilai keluaran dari variabel nama. Deskripsi get username pada kepala gudang. Get username dengan tipe data string, inputnya tidak ada, outputnya username. Deskripsinya yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan username kepala gudang dengan mengembalikan nilai keluaran dari variabel username. Deskripsi get password pada kepala gudang. Get password dengan tipe data string, inputnya tidak ada, outputnya yaitu password. Deskripsinya yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan password kepala gudang dengan mengembalikan atau mendapatkan nilai keluaran dari variabel password. Deskripsi get tanggal mulai kerja pada kepala gudang dengan tipe data date, inputnya tidak ada, outputnya yaitu tanggal mulai kerja. Deskripsinya yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan tanggal mulai kerja kepada kepala gudang dengan mengembalikan nilai keluaran dari variabel tanggal mulai kerja. Yang selanjutnya itu deskripsi set nama pada kepala gudang dengan tipe datanya void. Inputnya yaitu nama, outputnya tidak ada. Deskripsinya adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi nilai variabel nama di kepala gudang. Deskripsi set username pada kepala gudang dengan tipe data void. Inputnya username, outputnya tidak ada. Deskripsinya yaitu fungsi yang digunakan untuk mengisi nilai variabel username di kepala gudang. Deskripsi set password pada kepala gudang. Tipe datanya yaitu void. Inputnya yaitu password, outputnya tidak ada. Deskripsinya yaitu fungsi yang digunakan untuk mengisi nilai variabel password di kepala gudang. Deskripsi set tanggal mulai kerja pada kepala gudang dengan tipe data void. Inputnya yaitu tanggal mulai kerja, outputnya tidak ada. Deskripsinya yaitu fungsi yang digunakan untuk mengisi nilai variabel tanggal mulai kerja di kepala gudang. Lalu bab 2.4 perancangan antarmuka. Yang pertama, ini perancangan antarmuka atau mock-up ya, untuk mencatat pengadaan obat. Nah, deskripsinya antarmuka mencatat pengadaan obat memungkinkan kepala gudang untuk melakukan input data mengenai apa saja yang ingin diajukan. Antarmuka ini berisi data dan diinputkan, serta berbagai tombol yang digunakan untuk pengadaan obat. Inputnya ada nama obat, pabrik, sediaan, satuan, dan jumlah. Outputnya itu data yang akan menjadi output adalah nama obat, pabrik, sediaan, satuan, dan jumlah obat. Dan jika tombol tambahnya sudah ditekan, kalau belum, maka data tidak akan menjadi output pada tabel. Nah, seperti ini. Ini belum di input, belum ditekan tombol tambah, jadi belum masuk ke tabel ini. Lalu algoritma atau metodenya, jika tombol tambah di input, yang akan melakukan beberapa proses. Yang pertama, baca data, suruh input, lakukan validasi data input. Jika tidak valid, tampilkan peringatan ada data tidak valid. Dan dia kembali ke langkah 1. Lalu sisipkan data-data valid ke dalam basis data pada tabel obat. Menampilkan pesan data, obat masih dimasukkan. Menampilkan data obat beserta data obat baru yang ditambahkan ke data grid. Jika tombol batal di-on-kan, menghapus seluruh data yang sudah diisi pada kolom teks. Lalu seluruh data yang sudah terisi di kolom teks menjadi kosong.
on daftar obat minimal. Mencari seluruh data obat yang sesuai dengan jumlah obat minimal yang diperlukan. Data obat tersebut ditampilkan pada tabel obat. On konfirmasi, menyimpan seluruh data yang ada di tabel obat. Sehingga jika user membuka aplikasi tersebut, data pada tabel akan sesuai dengan yang terakhir disimpan. Jika tidak ada perubahan, maka tidak akan dilakukan penyimpanan apapun. Menampilkan pesan kalau data tersebut berhasil disimpan. Nah, ini mockup yang kedua, mencatat pembelian obat. Ya, antarmuka mencatat pembelian obat ini memungkinkan untuk mempermudah kasir agar mengetahui berapa penghasilan yang didapatkan pada hari itu. Pada antarmuka ini berisi beberapa inputan dan beberapa tombol eksekusi untuk mempermudah mencatat pembelian obat. Inputnya ada nama obat, sediaan, dan jumlah pembelian. Data yang akan menjadi output, nama obat, sediaan, dan jumlah pembelian. Dan jika sudah ditekan button tambah, jika belum, maka data tidak akan menjadi output pada tabel tersebut. Metode atau algoritmanya, jika tombol on pada tambah, maka akan membaca seluruh input. Melakukan validasi seluruh input. Jika tidak ada data yang ditampilkan, akan keluar warning dan kembali ke langkah 1. Lalu, sisipkan data-data valid ke dalam basis data pada tabel obat. Menampilkan pesan data obat berhasil dimasukkan. Menampilkan data-data obat beserta data obat baru yang ditambahkan ke data grid. Nah, lalu jika tombol on batal, menghapus seluruh data yang sudah dimasukkan ke kolom teks. Lalu seluruh data yang sudah terisi pada kolom teks menjadi kosong. On konfirmasi, menyimpan seluruh data yang ada pada tabel obat. Sehingga jika user membuka aplikasi tersebut pada tabel, akan sesuai dengan yang terakhir disimpan. Jika tidak ada perubahan, maka tidak akan dilakukan penyimpanan apapun. Menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Lalu, ini mockup yang ketiga, mengelola data karyawan. Nah, deskripsinya, antarmuka mengelola data karyawan ini memungkinkan administrator untuk melakukan tambah, ubah, hapus, cari, dan tampil data karyawan yang tercatat dalam sistem informasi. Antarmuka ini berisi beberapa data input dan tombol eksekusi yang terkait dengan kelola data karyawan. Inputnya terdiri dari nomor induk karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, telepon, jenis kelamin, dan jabatan. Outputnya berupa data yang akan menjadi output adalah nomor induk karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, telepon, jenis kelamin, dan jabatan. Jika sudah ditekan button tambahnya. Jika belum, maka data tidak akan menjadi output. Nah, untuk metode-metodenya, yang pertama, jika tombol tambah di-on-kan, maka dia akan membaca seluruh data seluruh input. Tabelnya dicek dan di drop down. Lakukan seluruh validasi pada tabel cek dan drop down. Jika ada data yang tidak valid, maka akan ada peringatan dan kembali ke langkah 1. Sisipkan data-data valid ke dalam basis data pada tabel karyawan. Menampilkan pesan data karyawan berhasil dimasukkan. Menampilkan data-data karyawan beserta data karyawan yang baru dan ditambahkan ke data grid. Jika tombol on pada ubah, mengubah data karyawan setelah mengklik salah satu data karyawan pada tabel dan mengedit data karyawan pada kolom teks, tabel cek, dan drop down yang tersedia. Jika data sama, maka tidak ada perubahan apapun. Menghapus data karyawan setelah mengklik salah satu data karyawan yang ada pada tabel. Menghapus seluruh data yang ada pada kolom teks. Jika konfirmasi di-on-kan, maka akan menyimpan seluruh data yang ada pada tabel karyawan. Sehingga jika user membuka aplikasi tersebut, maka tabel tersebut akan sesuai dengan yang terakhir disimpan. Jika tidak ada perubahan,
maka tidak akan dilakukan penyimpanan apapun dan akan menampilkan pesan kalau data tersebut berhasil disimpan. Sekian dari kelompok kami mengenai DPPL ini.